Dari rahang tuna hingga kepala kakap, warga plus 62 punya satu prinsip yang sama. Tidak ada bagian ikan yang dibuang. Bagian ikan yang dulunya dianggap limbah justru menyimpan kelezatan yang bahkan mendunia. Apa rahasianya ya? Wah, lihat gokil nih. 60 kilo ikan tuna ini kayak besarnya setinggi saya tuh. Woi, 60 kilo. Wow. Wah, besar banget ya ikan tunanya Secret Lovers. Panjangnya bisa melebihi tinggi manusia dewasa. Ya, dari kedalaman Laut Sulawesi Utara, tuna raksasa bukan hanya sumber ekonomi, tapi juga kebanggaan Indonesia di mata dunia. Dikenal karena kualitas dagingnya yang merah, segar, dan bernilai tinggi. Bahkan, tuna jenis yellowfin dan big eye dari Sulawesi Utara bisa terjual hingga puluhan juta rupiah per ekor. Uniknya, gak cuma dagingnya saja yang diburu. Ternyata, rahang si ikan juga jadi primadona loh. Khususnya di Manado. Kuncinya sebenarnya di ikan itu, kalau ikan laut itu, yang paling enak bagian kepala. Bagian kepala? Bagian kepala. Jadi, karena ini rahang ada di bagian kepala, saya coba racik, saya coba ramu, akhirnya kena sama konsumen. Dan sekarang jadi primadona kuliner untuk Kota Manado. Rahang tuna baru populer di awal tahun 2011. Sebelumnya, masyarakat lokal hanya mengonsumsi daging atau bagian dada tunanya saja. Dulunya, rahang tuna dianggap sisa potong yang dibuang atau hanya dimasak sederhana oleh nelayan untuk dikonsumsi pribadi. Berbeda dengan di Jepang, rahang tuna disebut tuna kama, yang menjadi salah satu potongan paling mahal di restoran sushi kelas atas. Harga satu porsi rahang tuna panggang di Tokyo bisa mencapai 500.000 hingga 1 juta rupiah. Nah, ini dia nih, rahang tuna yang masih di frozen Om ya? Ya. Ini belum dibakar, bentuknya seperti ini nih, luar biasa. Ini ukuran berapa kilo Mbak Jom nih? Kalau yang ini 900 gram, Gram. Yang ini 1,2. 1,2 kilo, luar biasa. Rahang tuna dengan bagian daging tuna lainnya tuh apa Om bedanya? Dengan kepalanya dengan ininya? Ya, jadi rahang, kenapa orang suka rahangnya? Karena bagian rahang ini terdiri dari dagingnya Oke. sama itu kolagen itu. Ada kolagennya? Ada kolagennya, jadi ada kenyal-kenyal gitu. Kenyal-kenyal, Makanya orang sensasinya beda kalau makan rahang tuna sama cuman daging tok. Sebelum dibakar, rahang tuna dipotong menjadi 2 bagian. Tentunya, bagian rahang termasuk langka. Karena dalam satu tuna raksasa, hanya ada 2 potong saja. Potongan daging menempel di dekat insang dan rahang bawah ikan. Teksturnya berbeda dari bagian tubuh lainnya. Disinilah lemak alami, otot aktif, dan serat daging bercampur menjadi satu. Ya yakin. Kali tebas saja. Kali tebas aja ya? Kali Kita tebas coba aja nih, langsung bisa gitu. nggak ya? Bisa nggak Langsung ini? kepotong nih ya. Ini tantangan lo ini. Tantangan. buat Dev ini. Ayo, Oke. pasti bisa. Iya. Oke. Langsung ya? Langsung. Pas di sini ya? Iya. Go. Cek ini. Ini kayaknya Ini salah kena Om. yang salah nih. Ah. Kan cuma kena ini. Iya. Ujungnya harus kena tepat sini. Ini nggak apa-apa nih Om? Iya, nggak apa-apa. Harus Coba agak lagi ya. turun ya. Setelah percobaan beberapa kali ternyata gagal. Saya kira gampang motonya. Ternyata keras banget ininya. Ya. Ya, hasilnya seperti ini. Maaf Om ya. Ya, nggak apa-apa. Biasa. Biasa. Masih pemula soalnya. Pemula. Oke. Tapi Kalau masih yang bisa baru diolah kan Om? Masih bisa. Masih bisa ya. Rahang tuna wajib direndam dengan air cuka selama 5 menit untuk menghilangkan bau amis pada rahang tuna. Kulit buah pala dimanfaatkan sebagai bahan bakar alami karena berserat dan cukup padat, sehingga membuatnya tahan api dan membara lebih lama dibandingkan daun atau batang kayu ringan. Cocok nih untuk membakar bagian besar seperti rahang tuna yang perlu waktu lama agar matang merata. Om, yang saya tahu ini hanya dibakar aja Om ya? Iya. Tanpa pakai rempah-rempah, tapi pakai minyak ini nih. Pakai ini. Ini apa aja Om? Ini Bumbunya? racikan bumbunya ini terdiri dari minyak, minyak goreng, sama cuka, Suka? sama bawang putih, bawang merah di mix, Oke. sama margarin. Dan Itu ini aja sih. setiap gimana tekniknya Om Ya untuk teknisnya Iya. supaya cita rasanya wow gitu loh. Iya. Jadi kita masukin pertama harus minyak dulu, jangan dulu kecap. Oh, Ntar dia hangus kan. Oh, Kalau kecap kan hitam jadi hangus, jadi minyak aja dulu.
Semua teknik dirancang untuk menjaga keseimbangan rasa antara daging padat, tulang kolagen, dan lemak halus. Prosesnya memang nggak bisa sembarangan karena struktur tulangnya besar dan rumit. Sehingga teknik memasaknya pun harus perlahan agar daging nggak alot tapi tetap juicy. Satu porsi komplit rahang tuna dibanderol seharga Rp40.000. Karena rahang tuna saat ini semakin populer, harga per kilogram mencapai Rp35.000. Padahal sebelum populer, harga per kilogram hanya Rp5.000. Wush. Wow. Nah, saya mau cobain langsung nih. Ini baru matang banget nih. Masih panas. Daging rahang tuna saya cobain ya. Nih. Panas banget, gak kuat. Panas banget. Coba ya. Wow. Jujur ini enak banget. Kalau daging tuna itu kan juicy, lembut. Nanti kalau rahangnya nih, dia berserat, lebih padat, tapi lembut juga. Nikmat banget, luar biasa. Kota Bitung, Sulawesi Utara menjadi gerbang emas bagi tuna Indonesia ke pasar internasional. Wajar saja, Kota Bitung merupakan salah satu sentra ekspor ikan tuna terbesar di tanah air. Wah, berapa kilo ini? 22 kilo, wah luar biasa. Jadi setelah turun dari kapal, ikan tuna ini bakal dicek, diukur gradingnya A, B, C untuk nantinya dimasuki perusahaan untuk dipotong, diekspor ke luar negeri. Dari ukurannya yang jumbo, di tangan masyarakat pesisir, bagian rahang ikan tuna bukan sekedar sisa potongan. Teksturnya yang padat dengan lemak alami di sela tulang memang cocok untuk olahan yang dibakar, digoreng, hingga dimasak dengan bumbu pedas khas Nusantara Secret Lovers. Nah, tak kalah jadi primadona kuliner, hidangan serba kepala kakap juga jangan sampai terlewatkan. Diolah dengan cara apapun, kepala kakap anti gagal kalau soal kelezatan rasanya. Ya, berbeda dengan ikan lain yang fokus pada pengolahan daging, ikan kakap justru lebih tersohor pada bagian kepalanya. Bahkan Emak Enak, pemilik rumah makan kepala kakap menyebut awalnya dia menjual ikan kakap utuh tanpa dipisahkan bagian kepalanya. Tapi di luar dugaan Secret Lovers, para pelanggannya justru hanya meminta bagian kepalanya saja, dengan alasan rasanya jauh lebih enak dibanding dagingnya. Ya emang orangnya maunya palanya, dagingnya nggak mau. Orang makan, saya minta palanya aja ya gitu. Kan saya siapin daging, nggak mau. Cara memasaknya pun ternyata cukup mudah Secret Lovers. Kepala kakap yang sudah dibersihkan direbus bersama kuah yang berisi aneka bumbu rempah dan cabai segar. Kepala kakap kuah asam pedas ini sangat cocok dihidangkan bersama sepiring nasi hangat. Kakap merah. Kakap merah. Kenapa sih Bu kok kakap merah lebih Kan enak, kayak daging ayam dia mah. Agak kenyal dibandingin yang lain. kalau yang putih biasa? Yang putih agak lembek. Memang jika dilihat di pasar, permintaan akan kepala kakap selalu banyak setiap hari, meskipun harganya relatif mahal. Oh, kalau kakap merah itu, karena dia bisa sebut mahal, apa gimana? Karena dia dagingnya itu lain dari yang lain. Karena dia dagingnya itu, teksturnya itu, dagingnya itu lembut. Pokoknya beda dari ikan lain pokoknya. Namun yang cukup mengkhawatirkan, selalu saja ada oknum pedagang curang yang sengaja mengelabui konsumennya demi meraup keuntungan lebih. Menurut Alwi, yang biasa dilakukan oleh para pedagang adalah membuat insang ikan terlihat lebih segar dengan cara menambahkan pewarna makanan ke dalamnya. Waduh, jangan sampai tertipu ya. Oh iya, Secret Lovers, kuliner kepala kakap sendiri adalah bentuk percampuran budaya etnis Tionghoa dan India yang ada di Singapura. Masyarakat Tionghoa kelas pekerja yang mendambakan sup ikan kesukaan mereka mulai beralih ke kepala ikan, yang saat itu menjadi bagian yang dibuang. Bumbu India mulai dicampurkan karena banyaknya etnis India di Singapura. Nah, sejak saat itu, gulai kepala kakap menjadi salah satu menu favorit. Tapi, ada juga versi lain yang menyebut masakan kepala kakap adalah asli resep Nusantara yang berawal dari masa penjajahan.
di mana kepala juga merupakan bagian sisa yang tidak dimakan oleh orang-orang Eropa. Seiring perkembangan zaman, olahan kepala kakap semakin mendapat hati di penikmat kuliner. Bahkan sering dijual sebagai menu khusus. Secret Lovers, dari rahang tuna yang keras dan kepala kakap yang awalnya dianggap sisa, justru kini jadi rebutan di meja makan. Ya, di balik tulang dan kepala tersimpan rasa, tradisi, dan cara masyarakat Indonesia menghargai laut tanpa ada yang terbuang.